Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera ya buat kita semua. Pada hari ini kita kembali ya ke perkuliahan desain furniture 4. Untuk tugasnya saya harapkan bisa lebih baik ya. Saya lihat juga sekarang sudah ada perkembangan ya, sudah banyak yang memulai di konsep digitalnya ya. Yang belum silahkan dikejar ya, jadi bisa nanti tidak ketinggalan gitu ya. Bagi yang belum mengumpulkan bisa segera mengumpulkan ya. Oke. Pada pagi hari ini ya, saya ingin menyampaikan sedikit bedah buku ya mengenai sebentar saya bukakan dulu ya, proses perancangan desain mebel. Nah, saya ambilkan dari karangan A.M. Solahuddin ya, dari ISI Jogja. Oke. Saya ambil referensi buku ini karena untuk saya rasa cukup bagus ya untuk bisa ini ya, menggali konsep, kemudian untuk idenya ya bagaimana, kemudian juga ada beberapa yang mengenai seperti arahan desain mebel dan tentang desain mebel lah semuanya ya. Oke, dan banyak juga contoh-contohnya. Ya, kita masuk ke bab satunya ya, pendahuluan. Ya, kemudian latar belakang. Ya, untuk proses desain ya yang kita pelajari di desain mebel ini. Ya, nanti kan ada pengertian ya proses desain mebel. Nah, ini ya, jadi ini beberapa step-stepnya di buku ini, jadi tentang proses desain dan sebagainya. Nah, ini pengertian desain mebel ya, ini bisa kalian ambil nih untuk TA kalian ya. Karena kalau untuk TA, untuk laporan ya, di bab 2 tinjauan teori tinjauan pustaka itu kan harus harus banyak kalian menyantumkan referensi-referensi ya, baik itu diambil dari buku atau jurnal atau artikel dan sebagainya. Ya, untuk ini ada beberapa ya, ini dari ini yang menarik ini ya. Menurut Gani ya, ini Mas Gani bukan ya? Ya, semoga bisa ya seperti eh, apa seperti ini ya. Oke, jadi dalam mendesain mebel ya ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan pemakainya ya, memang ya. Jadi tujuan desainnya ini untuk siapa gitu ya, pemakainya siapa gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu keinginan pemakai. Ya, keinginan pemakai ini eh, kebutuhannya apa ya? Misalkan untuk tempat duduk yang nanti bisa juga untuk tempat penyimpanan buku dan sebagainya gitu ya. Itu bisa jadi jadi pertimbangan yang membuat sebuah desain furniture yang sesuai dengan keinginan klien ya. Terus yang ketiga adalah ya fungsi perabot. Ya, keinginan ini kan harapan. Nah, kalau fungsi perabot itu manfaat jadi dari fungsi dari perabot ini
digunakan untuk apa saja. Nanti kita gabung antara fungsi dan keinginan. Tapi biasanya gini, kalau keinginan pemakai ini kan kalau produk itu digunakan atau memang sengaja didesain untuk satu orang gitu ya, tapi kan jarang sekali ya. Biasanya kan pemakaiannya untuk lebih universal ya. Jadi keinginan pemakai ini mungkin agak sulit ya kalau kondisi sekarang ya, kecuali kalau misalkan ada order khusus custom, misalkan mendesain kursi khusus untuk raja, atau mungkin apa untuk apa misalkan kursi di apa untuk atau mungkin desain mimbar di masjid, atau misalkan kursi untuk di untuk paus di Vatikan itu kan beda ya, jadi itu kan memang sudah khusus. Tapi kalau yang umum sih biasanya langsung ke musik mabut ya. Kemudian bentuk atau kesan ya, tampilan luarnya bagaimana, ban yang dipakai seperti apa, konstruksi. Ya, oke. Untuk proses desain ini pertama diawali dari inspirasi. Jadi idenya seperti apa ya. Kemudian untuk mendesain mebel itu apa aja yang perlu. Misalkan ada pengalaman visual dan sumber inspirasi lain. Itu bisa misalkan gini, pengalaman visual. Misal kita pernah melihat furniture yang unik gitu ya, dan itu masuk ke memori kita ya, dan itu bisa juga jadi sumber inspirasi kita. Misalkan oh saya ya tertarik ini dengan furniture seperti itu, tetapi ingin saya olah lagi, ingin saya kembangkan lagi ya. Nah, sehingga apa bisa berbeda ya dengan yang tadi dicontoh, apa maksudnya sumber inspirasi tadi. Dan bahkan dengan apa ya, kita menggali ide itu ya, itu bisa membuat sesuatu apa yang baru seperti itu ya. Ide-ide desainnya itu kan gali ya, bisa kalau kita sudah ada ide, kemudian kita juga sudah ada apa gambaran material dan bahannya untuk apa ya, kemudian bisa ya di sketsa idenya, ya itulah proses desain. Oke ya, ini adalah inspirasi, contoh-contoh ya inspirasi. Nah, dalam pendekatan desain interior, desain mebel ya, desainer itu terbantu oleh organisasi kerja. Lah, ini penting ya. Eh, Tidak bisa seorang desainer itu tanpa organize ya, tanpa ada organisasi kerja. Semuanya eh, perlu ya organisasi kerja ya, biar hasilnya juga maksimal. Yang pertama yaitu konseptualisasi, jadi membuat sebuah konsep ya, konsepnya apa ya, ide awalnya bagaimana ya, kemudian perumusan masalah ya, yang apa perumusan masalah atau ya yang berisi tentang bagaimana ya apa proses desainnya juga. Ini yang saat ini kita lakukan ya, yaitu membuat konseptualisasi, buat konsep. Nah, kalau kita sudah nih ya membuat sebuah konsep, biasanya kalau apa ada juga ya penelitian ya, penelitian atau riset yang meneliti semua aspek dari masalah yang dikumpul apa yang tadi ya, di perumusan masalah tadi, kemudian dikumpulkan sebanyak mungkin, yaitu apa bisa sebagai bahan penelitian ya. Ya, kalau sudah
ini apa, penelitian ya. Kemudian ada pengembangan desain. Pengembangan desain itu atau desain development ya, untuk mengembangkan desain sampai pada poin ya di mana objek tersebut dapat dibangun. Nah itu eh, di perusahaan-perusahaan pun kan, di perusahaan furniture juga banyak pasti ada ini ya, kebanyakan sih pasti sudah ada main misalkan R&D gitu ya, desain development gitu untuk pengembangan produk ya, dari misalkan awal ide, kemudian ide itu kan diteliti gitu ya, dikumpulkan misalnya apa ya, kemudian dikembangkan ya. Kalau sudah dikembangkan bagaimana diimplementasikan ya, mengimplementasikan desain ya, ya kalau sudah bagaimana dievaluasi keseluruhan desain tersebut ya. Kalau sudah dievaluasi ya, didapatkan misalkan apa sih kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, ini bisa dipresentasikan secara profesional agar informatif. Jadi memang tahap desain itu tidak sekali jadi ya, tapi butuh proses. Ya, untuk membuat konsep ini seorang desainer harus banyak mencari referensi-referensi ya. Kemudian juga referensi ini bisa didapat dari mana saja ya, misalkan ketika kita uh, misalkan jalan-jalan menemukan sesuatu gitu ya, misalkan uh, dulu kalau sebelum PPKM ini ya, kita jalan-jalan ke mall atau ke kafe. Nah itu kan ada misalkan furniture-furniture, misal meja, kursi dan sebagainya yang bagus, yang menarik. Nah itu kan bisa jadi sumber ide. Di mall juga kan banyak apa, berderet misalkan resto-resto dan juga furniture-furniturnya itu kan bisa jadi ide juga ya. Itu kalau dulu ya sebelum PPKM atau PSBB sekarang ya. Nah, kalau uh, sekarang lebih enak lagi sih sebenarnya, nggak perlu jauh-jauh ya, cukup kita browsing kita bisa mendapatkan ide, mendapatkan apa, browsing kan banyak sekali. Nah ini kalau penelitian melalui analisa ya. Nah, proses inovasi pengembangan desain, nah ini yang penting ya. Ada langkah dalam pengembangan desain. Yang pertama adalah meninjau ulang masalah. Jadi masalahnya apa sih gitu ya yang ditemukan. Misalkan gini, saya ada pengalaman ya, mendesain waktu itu ini apa, dining set gitu ya. Dining set itu ya, dining table dan ini apa, yang chairnya ya, dining chair ya, biasanya dan sejajarnya. uh, Desainnya sih waktu itu sudah jadi gitu ya. Ya ternyata setelah dibuat itu ternyata mejanya ya, desain mejanya itu termasuk desain yang gagal lah gitu ya. Kenapa? Karena shaky, maksudnya itu goyang gitu ya. Jadi mejanya itu goyang, sedangkan bentuk yang diinginkan untuk desain itu kan benar-benar minimalis ya. Kakinya juga harus tipis seperti itu. Jadi untuk misalkan kalau di kakinya agak dibesarin terus ditambah konstruksi itu ya bisa sih gitu ya, bisa.
akan membuat jelek gitu ya, membuat desain itu jadi jelek. Jadi uh, kemudian ya sudah berarti desain yang ini apa tidak bisa dilanjutkan ya. Bisa diolah lagi tetapi dengan konsep lain lah itu. Nah, selalu mencari ide-ide seperti itu. Kadang kita memang perlu kalau untuk mebel itu dari konsep ya ide memang biasanya uh, dibuatlah sampelnya, sampel jadi tahu kekuatan dari furniture itu ya apakah cukup kuat atau tidak. Ya, yang kedua yaitu membuat daftar kebutuhan. Ya, kebutuhan apa aja yang perlu dicatat ya, misalkan fungsi, dimensi, warna, bahan gitu ya. Nah, kemudian ini juga contoh ya, kebutuhan desainer dalam membuat desain meja, misalkan tinggi dari permukaan mejanya berapa, lebar dan panjang maksimum dari meja dengan ukurannya berapa ya, kemudian meja menggunakan bahan yang tidak merusak bahan lantainya gitu ya. Eh, Kadang-kadang kan kalau dulu itu juga ada ya yang komplain, jadi mejanya itu ada sepatunya ya, sepatunya dari ya rubber fit gitu ya. Nah itu kualitas rubber kan ya beda-beda ya. Nah itu nipak gitu ya di lantai itu apa gak kotor seperti itu, membuat apa lantainya jadi lengket. Nah itu buyer minta ganti ya, maksudnya minta di develop, carilah raba apa untuk sepatu yang lebih bagus kualitasnya dan sebagainya. Ya itu salah satu dari contoh development produk ya itu seperti itu. Ya langkah-langkahnya ya ini bisa kalian pelajari ya untuk sebagai referensi, yang memiliki referensi visual dan icon. Ya ini misalkan kita punya referensi visual yang kita dapat ya dari internet atau dari kita jalan-jalan gitu ya. Nah itu bisa ya kita jadikan ide ya, kemudian menggenerasikan bentuk ya. Desainer ini harus memang ini ya, menggenerasikan bentuk ini harus ini ya Pak, uh, instingnya cukup tajam gitu ya, karena memang untuk menggenerasikan bentuk ini kan gak mudah gitu ya, harus mencari bentuk-bentuk yang cocok seperti itu. Misalkan dari apa menciptakan dari dua dimensi ya, kemudian membentuk sesuatu yang baru, atau langsung dari bentuk dimensi ya dengan skala yang lebih kecil ya, membuat apa dengan bahan kayu dan sebagainya yang mengumpulkan beberapa jenis ya dari bentuk ya. Ini memang apa harus ini ya, desainer harus pandai-pandai apa mempunyai ide-ide baru ya seperti itu, dan meninjau ulang pilihannya. Jadi ketika kita sudah memilih ya kita tinjau ulang ya, apa ya, peninjauan ini penting ya, peninjauan dari ukuran ya, kemudian dari bahan material ya, kemudian kita bereksperimen juga ya dengan bagian yang mungkin mana yang terekspos, yang tersembunyi dan sebagainya. Meningkatkan atau mengurangi kompleksitas, misalnya dengan mengembangkan kekuatan kualitas ornamen pada desain atau
lebih sederhana lagi, mengontraskan bentuk, ya kemudian menambah kejelasan atau keaburan. Nah ini kan desainer harus mengolah semua ini ya. Nah bisa juga ya desainer kalau sudah semua ya membuat prototipe ya, membuat sampel gitu ya. Nah tapi tentunya juga kalau membuat prototipe skala satu banding satu ya lumayan juga ya. Eh, tapi biasanya kan kalau di desainer-desainer perusahaan nggak masalah ya karena kan nanti dihandle sama perusahaan misalkan membuat prototipe oke dicoba seperti apa hasilnya ya memang harus dibuat prototipe kalau di perusahaan. Model gambar kerja dan maket ya kalau gambar kerja memang harus ya jadi gambar kerja merupakan ini kan untuk panduan kerja ya kalau nggak ada gambar kerja juga repot juga sih nanti apa terutama untuk detail-detailnya ya itu harus diperjelas untuk implementasi ya evaluasi presentasi ya ya seperti ini ya proses dari desain. Ya ini nanti sambil kalian baca-baca ya banyak sekali ya hal-hal yang menarik di buku ini ya bisa untuk menambah wawasan kalian juga gitu ya. Saya harapkan kalian juga jadi orang yang selalu mau belajar gitu ya biar tidak ketinggalan lah ya analisa bentuk ya ya, banyak sekali ya ini yang bisa kalian baca-baca ya pelajari ya tentang keseimbangan ini juga komposisi ya ya ini perlu juga ya penting juga ya diperhatikan komposisi bentuknya seperti apa visualnya ya misalkan apakah membuat meja seperti sebelah kiri atau sebelah kanan ini kan menimbulkan visualnya kan beda bagaimana proporsinya ya ini cukup lumayan sih kalau menurut saya dan bagaimana ya dengan apa tekstur dan ornamen ya ini banyak sekali sih rangkuman ya apa ya banyak sekali yang bisa kita pelajari ya di sini ya arahan desain mebel ya ada sebuah kesatuan unity kemudian ada juga dominannya itu bagaimana ya kemudian ada juga yang repetisi ya ini kan ini pengulangan karakter dan gayanya seperti apa ya ini bisa jadi inspirasi lah buat kalian ya bisa untuk tambahan ide ya dan di sini pun juga ada ini ya sejarah-sejarah sejarah furniture gitu ya jadi kalau mebel bergaya klasik itu seperti apa renaissance seperti apa ya kemudian sampai ya seperti ini banyak nah ini bisa kalian baca-baca ya nanti ya ya gaya modern ya seperti apa ya gaya modern dan gaya internasional ya biasanya lebih simpel lebih sederhana menekankan ke fungsional banyak ya banyak sekali yang nah ini penting nih aplikasi desain mebel jadi aspek-aspek apa sih yang kita pertimbangkan ya dalam desain mebel yang pertama siapa yang akan menggunakan mebel tersebut kita tahu misalkan umurnya berapa sekitar ya umurnya berapa
jenis kelaminnya apa, perempuan atau cowok, kemudian statusnya ya, status di sini itu orang penting kah, apa misalkan statusnya raja atau misalkan ini apa, misal seperti itu kan beda ya, kursi raja misalkan dengan atau kursi hakim dan kursi yang apa, misalkan terdakwa gitu kan beda atau jadi statusnya ini juga tahu, kemudian kondisi fisik apakah sehat ataukah mungkin kebutuhan khusus, nah itu perlu kita tahu dulu siapa yang memakainya ya. Kemudian yang kedua, bentuk ruangnya. Ruangnya itu seperti apa ya, jadi faktor geografinya kita tahu, kemudian jadi furniture ini, mebel ini mau ditempatkan di mana ya. Ruangnya itu, kemudian jenis tipe atau jenis bangunannya seperti apa, gaya arsitektur dan interiornya seperti apa gitu ya. Ya kan nggak mungkin kalau misalkan gini kita mendesain furniture dengan gaya minimalis ya modern seperti itu. Ternyata konsep ruangnya interiornya itu klasik ya, kan nggak nyambung gitu kan, yaitu jadi harus diperhatikan juga. Kemudian bagaimana bentuk mebel yang diinginkan dan suasana ruang yang ingin dicapai ya, ini penting ya. Kemudian biaya yang dibutuhkan, nah ini biaya yang dibutuhkan ini ya yang budgetnya berapa gitu ya. Ya secara umum ya ada 4 kelompok sih untuk mebel ya, ada kelompok kursi ya, kemudian kelompok pendukung seperti meja, kelompok tempat istirahat ya seperti tempat tidur ya, kelompok tempat penyimpanan almari menurut Joyce ya tahun 70 ya, tempat tidur. Nah, ini nanti bisa kalian baca-baca ya, bisa kalian pelajari untuk tambahan referensi buat kalian ya, bahan-bahannya juga menggunakan apa saja ya, bisa masukkan juga ya buat kalian. Oke, uh, begitu saja ya, mungkin sekilas untuk ini apa, review dari bedah buku kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Saya harapkan kalian terus belajar, terus berkarya ya. Uh, Jangan lupa untuk tugas-tugasnya juga selalu disubmit. Kalian harus semangat ya dalam mengerjakan tugas-tugas ini, karena apapun ya, misalkan kalian pengen misalkan hasil baik ya harus semangat gitu, harus uh, do the best lah untuk tugas ini ya. Tapi kalau kalian ya santai-santai aja ya, itu nanti hasilnya juga akan santai-santai gitu. Ya kita harus ada target lah ya, kalau kita mau maju ya kita harus ada target, ada semangat, ada kemauan untuk belajar ya, untuk maju lah. Jadi saya harapkan kalian bisa ya seperti itu. Oke, terima kasih semua ya. Kalau nanti ada pertanyaan ya silahkan aja japri, atau japri ya misalkan konsultasi, atau misalkan mau ditanyakan di grup WA grup juga nggak masalah. Oke, terima kasih semua ya. Selamat berkarya.